kegiatan pada hari ini. Apakah suara saya terdengar baik, Bu Maria? Sangat jelas, Pak. Oke. Baik rekan-rekan guru mata pelajaran bahasa Inggris. Pertama-tama saya ingin berterima kasih dulu atas kesediaan rekan-rekan semua bergabung pada webinar series yang kedua untuk dalam agenda pengembangan soal HOTS dan media pembelajaran via YouTube. Bapak dan Ibu sekalian, saya Muhammad Nur akan menjadi moderator pada acara hari ini untuk mengawali pembicaraan pada materi pengembangan soal HOTS. Itu kita sudah bagi dalam tiga kategori ya. Untuk pembicara pertama nanti disampaikan oleh Ibu Sapitri MPD, kemudian pembicara kedua adalah saya sendiri, Muhammad Nur, dan pembicara ketiga adalah Ibu Maria. Untuk yang pertama, kami persilakan Ibu Sapitri untuk memulai materi pengembangan soal HOTS. Ibu Sapitri sudah ada di sini ya? Tadi sempat keluar. Sudah kembali, Pak. Tadi terlempar. Tadi terlempar. Sakit lumayan. Oke. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Ibu Sapitri sudah di sini. Kami mengingatkan kembali bahwa materi pengembangan soal HOTS nanti ada sedikit penugasan, nanti dikirimkan lewat di Google Classroom masing-masing. Bapak dan Ibu mohon diperhatikan, nanti kalau ada pertanyaan, nanti bisa dilakukan pada sesi Q&A setelah selesai penjelasan tentang pengembangan soal HOTS. Demikian, kami persilahkan kembali pada Bu Sapitri. Silakan. Ya, makasih Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, ya. Ya, oke, dengarkan suaranya aja, nggak usah lihat video. Karena lagi glowing katanya Miss Baby ya. Ya, oke, saya akan coba share screen saya dulu ya. Sebentar. Sudah terlihatkah? Sudah. Sudah ya? Oke. Nah, jadi sesuai dengan yang sudah disampaikan tadi, tema kita untuk sesi yang pertama hari ini mengenai pengembangan soal HOTS. Ya, jadi nanti tujuan akhirnya diharapkan kita semua bisa membuat soal yang sudah terkategorikan HOTS ya, atau Higher Order Thinking Skill. Nah, semoga nggak macet lagi ya. Nah, sudah ya, kelihatan ya? Sudah gerak ya? Ya, sudah gerak. Ya, oke, jadi tidak usah berkenalan lagi ya, rasanya sudah kenal semua dengan kami bertiga. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silakan Bapak dan Ibu di-scan dulu, atau klik linknya. Bu Maria bisa bantu share linknya kah? Di-scan dulu, kita coba brainstorming dulu. Atau saya akan share. Nanti setelah linknya sudah ada, silakan diklik, kemudian ada pertanyaan itu, silakan dijawab ya Bapak dan Ibu ya. Oke, sudah terlihat linknya ya. Silakan link tersebut yang ada di chat box diklik. Kemudian ada pertanyaan, menurut Anda apakah soal HOTS itu? Silakan klik yang ada tanda hijau add idea. Sudah ada yang berhasil?
Nggak gerak. Oh, bisa. Bisa. Pertanyaannya menurut Anda apakah soal HOTS itu? Silakan di situ dikemukakan pendapatnya, soal yang seperti apakah soal HOTS itu, apakah soal yang begini atau begitu. Silakan. Bisa? Bisa dibuka linknya? Nggak bisa kalau saya ya. Di site. Saya Ya, juga Bu, sama. nggak bisa, Mbak. Nggak bisa. Can be reached. Ya, nggak bisa. Diklik nggak mau. Bisa, bisa. Ada yang bisa? Bu Aida bisa? Aduh. Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Oke. Kalau bisa silakan diisi, kalau tidak bisa silakan diketik di kolom chat saja. Pertanyaannya sama. Menurut Anda apakah soal HOTS itu? Silakan di chat aja. Soal yang seperti apa? Kedengaran suara saya? Kedengaran, Bu. Kedengaran. Ya, silakan Kedengaran. silakan ketik di chat box aja. Soal HOTS itu soal apa sih menurut Anda? Soal sulit kah? Soal ribet kah? Soal gampang atau apa? Saya akan tulis pertanyaannya lagi. Silakan dijawab ya. Oke, soal yang memberikan kemampuan analisa. Oke, next. Silakan. Answering without remembering. Menjawab tanpa mengingat. Oke. Next. Siapa lagi? Soal HOTS adalah soal yang membutuhkan nalar dan analisa lebih tinggi. Oke, good. Thank you, Ibu. Soal HOTS adalah jenis soal yang menanamkan daya pola pikir yang tinggi sehingga tidak hanya terpaku pada jawaban akhir, melainkan juga berfokus pada proses dalam menemukan jawaban tersebut. Oke, thank you, Miss Firda. Silakan, saya berikan waktu 1 menit lagi untuk mengemukakan pikirannya untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, soal yang bisa mengukur kemampuan. Oke. Soal adalah soal yang mengarah pada kemampuan berpikir tingkat tinggi pada level C4, 5, dan 6. Oke. Silakan, siapa lagi? Oh, ada lagi nih. High level thinking, di mana soal itu membutuhkan kemampuan dan menganalisis dan berpikir kritis. Soal HOTS adalah jenis soal yang valid dan up to date dengan situasi terkini. Oke, thank you. So I need some more other ideas here. Ada lagi? Soal HOTS adalah soal yang memerlukan pemahaman. Oke, thank you so much ya. Rasanya sebagian besar teori tentang soal HOTS sudah tahu ya. Oke, sekarang kita kembali ke slide. So let me back to my slide. Sebentar. Sudah kelihatan Kak Pak Nur? Kelihatan. Kelihatannya, oke. Thank you. Loading ya.
Nah, oke, jadi menu untuk diskusi kita hari ini sebenarnya cuma 3. Yang pertama itu urutan keterampilan berpikir kritis yang terdiri dari LOTS dan HOTS. Yang kedua ranah berpikir kognitif. Yang ketiga pengembangan soal HOTS. Ya. Oke. Nah, kita lihat dulu yang melatar belakangi kenapa sih soal itu harus HOTS ya. Jadi jangan cuma soal yang menanyakan ingatan saja ya. Faktanya seperti ini. Hasil PISA itu rendah sekali kalau Indonesia ya. Mungkin sudah pada tahu semua ya PISA itu apa. PISA itu semacam tes untuk international student, di mana Indonesia itu selalu 3 tahun terakhir rasanya posisinya selalu di bawah ya. Tes ini meliputi ada matematika, ada IPA, ada bahasa Inggris, dan seterusnya ya. Kemudian fakta atau kebutuhan yang ada sekarang adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS itu merupakan salah satu modal individu untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia nyata ya. Jadi nanti kita lihat apa sih kenapa sih anak-anak atau siswa kita itu sebaiknya harus berpikir kritis atau HOTS ya. Manfaatnya apa? Apakah cuma sekedar bisa mendapat nilai yang bagus atau bagaimana ya? Oke. Nah, ini yang sudah saya singgung tadi. Memang kalau hasil PISA Indonesia ini agak mengecewakan ya. Jadi makanya pemerintah sekarang gencar ya menerapkan berbagai macam usaha supaya pembelajaran kita sekarang itu ada unsur-unsur HOTS-nya ya. Jadi ini nilainya membaca, matematika, sains itu masih rendah sekali. Termasuk dengan AKM itu juga salah satu pemerintah supaya kita tidak tertinggal jauh ya. Oke. Bentar. Kalau macet, ini agak macet. Kalau macet ini berarti sinyal ya Bapak dan Ibu, mohon maaf. Saya akan kembali lagi ke sini. Sorry. Kenapa nggak bisa ini ya? Saya akan coba kembali lagi. Padahal ini siang hari loh ya. Kenapa sinyalnya kurang friendly? Sudah kelihatan Kak Pak Nur? Kelihatan. Ya. Nah, kelihatan ya? Slide-nya udah ganti ya. Oke, ini juga gambaran PISA Indonesia. Cukup memprihatinkan ya, negara-negara bawah PISA. Ada Indonesia di sini, kurang lebih setara dengan negara-negara yang ini juga ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, urutan keterampilan berpikir kritis, LOTS dan HOTS ya. Pertanyaannya atau what-nya adalah apa sih kemampuan berpikir kritis itu ya? Menurut seorang ahli, kemampuan berpikir kritis itu adalah seperti ini. Proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Jadi ada beberapa aktivitas di sini yang sudah agak tinggi levelnya ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu semua pasti sudah tahu ya, dengan taksonomi Bloom, ini sudah sangat terkenal sekali, bahkan sudah ada 2 versi lama dan versi baru. Jadi ada 2 macam kemampuan tingkat berpikir, LOTS dan HOTS ya. Kalau LOTS ini, siswa ini cuma mengingat, memahami, dan sampai mengaplikasi ya. Jadi informasinya sekedar diingat, belum tentu paham. Sampai di sini sudah mulai paham, sampai di sini sudah bisa mengaplikasikan, dikategorikan LOTS. Kemudian sudah bisa menganalisa, sudah bisa bertanya, kenapa begini, kenapa begitu. Itu sudah termasuk HOTS juga. Kemudian mengevaluasi, dan terakhir menciptakan ya. Oke, ini taksonomi Bloom versi lama, baru sampai evaluasi ya, belum mencipta ya. Sedangkan yang ini yang sudah terbaru, yang sudah direvisi oleh beberapa orang ahli yang lain ya. Jadi disinilah ini nanti maksudnya HOTS itu ya, yang paling 3 paling atas ini ya. Bukan berarti yang bawah ini tidak diperlukan, tetap karena urutannya harus dari bawah ya.
Jadi tidak mungkin langsung bisa ke atas ya. Oke. Ini revisinya sebenarnya selain apa tadi ya, kegiatan mencipta yang ditambahkan di bawah, redaksi kata-katanya saja yang diganti ya, yang dulunya kata benda sekarang menjadi kata kerja ya, lebih operasional ya. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan, kapan sih siswa itu dikatakan telah mampu berpikir tingkat tinggi? Kapan siswa itu sudah hot gitu ya, cara berpikirnya ya? Bisa dikatakan kalau mereka itu sudah bisa sekedar mengingat, lebih dari mengingat dan memahami saja, tapi sudah bisa menggabungkan apa yang sudah diingat dan dipahami itu untuk dianalisa, dievaluasi, oh ini agak typo sedikit, mohon maaf, dan bahkan mencipta. Jadi levelnya sudah di atas ya. Nah, kalau dilihat dari ranah kognitifnya ini, C1, C2, 3, 4, 5, dan 6. Tadi ada yang satu menjawab di chat box ya. Kalau HOTS itu soal HOTS itu sudah ranahnya C4, C5, C6 itu betul sekali ya. Jadi seperti ini. Nanti untuk ranah kognitif akan lebih dijelaskan oleh Pak Nur setelah saya. Kemudian ada lagi poin why. Kenapa siswa itu harus berpikir kritis? Alasannya apa? Untuk apa? Supaya apa ya? Tadi kan katanya harus berpikirnya kritis, harus hot, harus higher order thinking skill dan sebagainya. Ada beberapa alasan dan ini sudah memang ada penelitian, ada ada artikelnya dan sebagainya ya. Yang pertama, siswa itu supaya lebih open minded. Artinya apa? Lebih terbuka pada adanya berbagai perbedaan atau keagamaan, tidak sempit pikirannya ya. Kemudian yang kedua, dia itu punya skill untuk memfilter sesuatu ya, jadi nggak mudah percaya sama hoax ya, sama hal-hal yang belum jelas sumbernya seperti itu ya. Kemudian dia jadi teguh pendiriannya, tidak mudah terpengaruh atau terbawa arus, jadi seperti itu. Ada juga alasan lain kenapa siswa harus berpikir kritis, supaya mereka lebih mandiri ya dalam berpikir dan bertindak. Kemudian mereka dapat membedakan yang penting, prioritas dan tidak. Dan yang terakhir, kreatif ya. Biasanya orang-orang kritis itu kreatif ya. Bisa dicoba nanti ya, amati siswanya atau mungkin yang punya putra-putri di rumah ya. Kalau anak itu banyak nanya, kritis, biasanya mereka kreatif. Ada saja yang dikerjakan ya. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah how? Bagaimana sih kita bisa membuat siswa kita itu bisa berpikir kritis atau sampai HOTS ya? Kalau untuk di sekolah, caranya bisa melalui kegiatan pembelajaran dan penilaian. Nah, untuk kegiatan pembelajaran ini, saya rasa ini sudah ada ya di yang namanya scientific steps ya, yang ada menanya, kemudian mengamati, mengasosiasi dan seterusnya. Bahkan mungkin seperti penerapan metode atau strategi-strategi tertentu seperti PBL, inquiry, discovery learning dan sebagainya itu juga sudah mengarah ke HOTS ya. Targetnya adalah siswa bisa berpikir lebih kritis atau lebih tinggi levelnya daripada cuma sekedar menjawab pertanyaan yang sifatnya hafalan ya, atau menghafal sesuatu seperti itu. Kemudian cara yang lain melalui penilaian. Penilaian ini bisa tertulis, bisa lisan. Fokus kita hari ini adalah untuk penilaian yang tertulis dalam bentuk soal. Ini nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Bu Maria ya. Jadi seperti itu. Oke, so to wrap up, untuk merangkum bahasan saya hari ini, yang bagian pertama, jadi bisa dilihat di sini, HOTS itu merupakan kecakapan berpikir yang tadi lebih dari mengingat, memahami, tapi juga sudah termasuk analisa, mengevaluasi sampai mencipta ya. Kemudian sebelum menguasai HOTS, terlebih dahulu harus menguasai LOTS ya. Jadi tahapan ini tidak bisa dilewati ya. Jadi LOTS dulu baru HOTS ya. Yang terakhir, HOTS dan LOTS tidak dapat dipisahkan. Itu tadi karena mereka satu kesatuan ya. Cuma memang target kita saat ini alangkah baiknya kalau siswa itu sudah sampai ke HOTS C4, 5, 6 tahap berpikirnya ya. Jadi seperti itu.
Oke, the last part of mine, I quote salah satu ini ahli di sini, dia mengatakan bahwa jadi tugas guru itu bukan semata mengajar, apalagi terpaku pada materi. Jadi jangan pikirannya kalau bisa jangan melulu menghabiskan materi ya, karena kita juga kadang ya dikejar dengan tuntutan kurikulum dan sebagainya. Jadi materi harus habis, sudah nggak memperhatikan prosesnya seperti apa. Kemudian melainkan menjadikan siswa bertanggung jawab akan belajarnya, yaitu tadi melalui kegiatan pembelajaran yang memang bisa mengarahkan siswa untuk berpikir lebih kritis atau HOTS ya, termasuk penilaiannya. Oke, so I think that's all for my session. Thank you so much. Saya lanjutkan ke Pak Nur. Bu Sapitri jangan stop share screen-nya, lanjut aja. Karena saya khawatir. Oke, sebentar ya Pak. Saya kembali. Ya, kelihatankah sudah? Belum. Belum. Hai, sudah kelihatan. Sudah. Ya, silakan Ya. Pak. Ya, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan di penjelasan berikutnya tentang ranah berpikir kognitif. Lanjut slide. Bentar Pak, macet. Bentar ya. Saya akan stop dulu. Sebentar. Nah, kalau lewat langsung Google Slide memang begini. Apa-apa, tadi saya coba link, kayaknya juga linknya nggak gerak. Oke, saya akan share lagi. Ya, kita memang gangguan cuaca sedikit di sini. Kelihatan Pak? Kelihatan. Oke. Ntar saya present. Kita lanjutkan slide berikutnya. Ya, terlihat? Belum. Belum present, Ibu. Sudah ini? Belum bergerak. Sudah belum? Belum bergerak. Padahal sudah saya ini loh, sebentar ya. Sebentar ya. Ya. Kelihatan? Belum. Oke, sebentar. Oke. Ya, saya share. Kelihatan? Tadi sudah bagus ya. Kenapa ini ya? Pas Sudah stop. kelihatan belum? Kelihatan. Saya coba present ya. Ya. Sudah, apa yang kelihatan? Ya, kelihatan. Baik kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika slide-nya ada yang stop-stop karena pengaruh signal. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan kita bisa menangkap pesannya. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum kita berbicara tentang ranah kognitif, kita tegaskan dulu tujuan pendidikan itu sebenarnya apa. Ya, tujuan pendidikan itu sebenarnya adalah ingin merubah perilaku ya. Arahnya itu ke perubahan tingkah laku. Nah, berbicara tentang perubahan tingkah laku, maka ada tiga domain yang menjadi tujuan dari pendidikan tersebut yang harus ditingkatkan. Yang pertama adalah dari segi kognitif domainnya atau ranah kognitif. Ranah kognitif arahnya kemana atau menekankan pada aspek mana, yaitu pada aspek intelektualnya. Aspek intelektual yaitu seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan dari peserta didik. Kemudian yang kedua adalah affective domain ya. Affective domain itu perilaku-perilaku yang menekan pada aspek perasaan dan emosi. Contohnya apa? Perasaan dan emosi yaitu minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah psikomotor domain. Psikomotor domain ini berarti perilaku yang menekan kepada aspek keterampilan motorik
dari peserta didik. Apa saja keterampilan motorik? Ya, tulisan tangan harus berubah, cara dia mengetik, mungkin ya kalau zaman sekarang itu lagi, tapi mengetik, kemudian berenang, mengoperasikan mesin, dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus dirubah dari tujuan dari pendidikan, ya, perilaku-perilaku tersebut. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan fokus kepada ranah kognitifnya. Nah, di ranah kognitif, tadi sudah disinggung oleh Ibu Sapitri, bahwa di ranah kognitif itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya, ada tingkatan-tingkatannya. Di sana disebut dengan tingkatan LOTS. LOTS itu ada 3 tingkatan lagi. Kemudian ada tingkatan yang paling atas adalah HOTS. Juga 3 ya, ada 3 anak tangga juga. Kita biasa menyebutnya sehari-hari ya, dalam singkatnya kita menyebutnya dengan C1. C1 itu apa? Mengingat. C2 memahami. C3 menerapkan atau mengaplikasikan. Kemudian HOTS itu dimulai dari C4, C5, dan C6. Nah, masing-masing definisi itu sudah kami buat ya di sebelahnya. Mengingat itu apa saja? Yaitu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Memahami, membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. Yang ketiga, menerapkan atau mengaplikasikan itu melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sapitri ya, satu persatu. Kemudian, lanjut, slide berikutnya. Ya, kemudian ada juga ada prosesnya di ranah kognitif ini, kemudian orang membaginya menjadi 3 lagi ya. Tadi hanya 2, namun di beberapa referensi itu kami temukan ada yang middle, gitu, ada yang tengah-tengah. Makanya di sini kami juga munculkan, rekan-rekan semua bisa ketahui ya, LOTS itu ternyata hanya pada bagian mengetahui saja, ya, pada bagian mengetahui. Kemudian pada tingkat memahami dan mengaplikasi itu sudah disebut tingkatan lain, atau disebut middle ya, atau disingkat MOTS, ya middle. Kemudian yang HOTS masih tetap 3, mulai dari menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi atau mencipta. Namun di beberapa sumber pula itu kembali hanya 2 saja, LOTS dan MOTS, HOTS dan LOTS, yang mana HOTS-nya ditambah. Ya, jadi mulai mengaplikasi itu sudah dianggap HOTS ya. Sudah dianggap HOTS. Jadi HOTS menganalisis mulai mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi itu sudah masuk ke bagian HOTS. Nah, itu beberapa artikel-artikel kami temukan seperti itu. Dari yang pertamanya hanya LOTS dan HOTS, kemudian ditambah jadi ada MOTS di tengah-tengahnya, middle ya, yaitu pada bagian memahami dan mengaplikasi. Kemudian sekarang ini sudah mulai hanya 2 saja, LOTS dan HOTS. Yang mana bagian HOTS itu diturunkan ya, menjadi mulai dari mengaplikasi dan seterusnya ke atas, dan bagian LOTS itu mengetahui dan memahami. Tapi Bapak dan Ibu mungkin kita bisa melihat ya konteks yang kita ajarkan. Jika materi yang kita bawakan itu cukup sulit, cukup membutuhkan higher order thinking pada siswa, maka bisa jadi pada tahap mengaplikasi itu sudah masuk ke dalam skill HOT ya, skill HOT. Kemudian tergantung juga materinya, jika mudah-mudah saja bisa sampai pada tahap mengaplikasi masih disebut dengan LOTS. Jadi seperti itu, Bapak dan Ibu. Kita lanjut slide-nya. Oke. Nah, sekarang kan yang perlu kita highlight itu kan adalah pembelajaran HOTS. Ya, pembelajaran HOTS-nya. Nah, di sini kita melihat bahwa untuk pembelajaran HOTS itu ada 3 aspek yang menjadi tujuannya. Yang pertama itu HOTS itu sebagai transfer of knowledge, pada aspek transfer knowledge. Yang kedua
sebagai critical and creative thinking, dan yang ketiga adalah problem solving. Coba kita lihat pada slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya ini, jadi pembelajaran HOT itu ternyata di bagian kognitif itu masuk dalam kategori sebagai transfer knowledge, ya, atau antara guru dan peserta didik. Ya, jadi transfer knowledge itu arahnya kepada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, ya, di tujuan pendidikan tadi. Nah, sedangkan untuk siswanya sendiri atau peserta didiknya sendiri, ini mereka juga harus mengarah pada berpikir kreatif dan kritis, ya, dan pada pemecahan masalah. Maka keterampilan berpikir tingkat tinggi itu memiliki 3 aspek besar ini. Yang pertama, transfer knowledge. Yang kedua, critical and creative thinking. Dan yang ketiga adalah sebagai problem solving. Ya. Jadi, siswa, jika ada pertanyaan, bagaimana mengukur keterampilan, apa gunanya keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk peserta didik, maka ketiga hal inilah yang menjadi pertimbangannya. Ya, kalau salah satu saja kurang lengkap. Ya, setidaknya 3 ini adalah manfaat yang didapat bagi peserta didik dalam memiliki skill HOT, ya, atau higher order thinking skill tadi. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Kami persilakan kepada Bu Maria untuk menyampaikan materi selanjutnya. Silakan. Terima kasih Pak Nur. Baik, saya akan melanjutkan. Sebentar saya share screen dulu ya. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan. Seperti sebelumnya, saya mohon maaf, saya di sini tidak ada maksud untuk menggurui Bapak Ibu, tapi karena ini mandat, saya akan mencoba menyampaikan ke Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu banyak di sini yang para instruktur yang lebih expert dari saya, yang lebih menguasai ini, tapi hari ini mari kita belajar bersama-sama. Jadi setelah tadi Bu Safitri dan Pak Nur sudah menyampaikan tentang apa itu HOTS dan bagaimana ranah kognitif itu bekerja, bagian selanjutnya, bagian saya adalah kita akan melihat pengembangan soal HOTS. Sebelumnya, Bapak Ibu silakan dilihat soal ini. Silakan dipakai chat box-nya. Menurut Bapak Ibu, apakah ini soal HOTS? Apakah soal ini sudah HOTS atau belum? Bapak Ibu bisa jawab di chat box. Soalnya adalah Pak Ahmad, kita akan lihat contoh soal berbahasa Indonesia dulu. Pak Ahmad memaku batang pohon kelapa untuk mengikat tali jemuran. Ketinggian paku adalah 170 cm dari permukaan tanah. Setelah 3 tahun, berapa jarak paku tersebut dari permukaan tanah? Menurut Bapak Ibu, soal seperti ini HOTS atau tidak HOTS? Sudah ada yang jawab, Bu? Ya, Ibu Ria bilang tidak HOTS. Ibu Febi bilang soal jebakan, bukan HOTS. Pak Yofi bilang bukan HOTS. Oke? Nanti kita akan simpulkan di belakang, HOTS atau bukan. Soal berikutnya, Bapak Ibu bisa lihat. Jalan tol menghubungkan kota A dan B. Digambar pada sebuah peta dengan jarak 15 cm. Skala peta tersebut adalah 1:200.000. Pak Ahmad mengendarai mobilnya dari kota A menuju kota B dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika ia berangkat dari kota A tepat pukul 6.30 pagi, pukul berapa ia sampai di kota B? Menurut Bapak Ibu, ini soal HOTS atau bukan? Kalau cuacanya panas ya, jadi HOTS.
Karena sulit kayaknya HOTS-nya. Ini soal yang sulit. Ini soal yang sulit tapi bukan HOTS. Gitu ya. Ya. Betul. Iya, sulit. Bagi kita mungkin sulit ya, tapi bagi anak-anak yang mempelajarinya sepertinya tidak sulit. Bu Oke. Eli kayaknya yang kesulitan. Nggak mau aku. Ya, tidak usah dihitung Bapak Ibu, kita tebak-tebakan aja HOTS atau bukan HOTS. Ya, kalau soal kedua ini pasti HOTS ya. Ya. Ada banyak banyak faktor yang harus dianalisis di sini, ditransfer dari pengetahuan, ada banyak pengetahuan yang harus digali, pengetahuan tentang peta, pengetahuan tentang skala, pengetahuan tentang waktu dan sebagainya. Jadi soal kedua pasti HOTS ya. Ya, hot. Oke, soal ketiga ini. Menurut Bapak Ibu ini soal HOTS atau bukan? Siswa diminta menulis surat resmi untuk kegiatan OSIS di sekolah. Isinya tentang proposal kegiatan pentas seni akhir tahun yang ditujukan kepada orang tua siswa dan alumni. HOTS atau bukan? Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sepintas soal ketiga pasti HOTS ya. Karena pasti masing-masing siswa akan punya interpretasi sendiri dan ada banyak kemungkinan jawabannya. Jadi Bapak Ibu itu contoh soal HOTS yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi maaf ini saya kok susah maju ya. Oke. Jadi bagian awal mari kita mengingat-ingat kembali Bapak Ibu yang baru PKP ini pasti masih fresh from the oven tentang soal-soal HOTS. Jadi mari kita mengingat kembali karakteristik soal HOTS. Jadi karakteristik yang pertama, soal HOTS itu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi yang tadi dijelaskan oleh Pak Nur dan Ibu Sapitri tadi. Apa itu? Problem solving, decision making, critical thinking, dan creative thinking. Yang kedua, yang juga penting, soal HOTS itu biasanya berbasis permasalahan yang kontekstual. Apa permasalahan yang kontekstual saat ini? Yaitu permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan hidup, kesehatan, pemanfaatan impact dalam aspek kehidupan. Nanti anak-anak kita yang akan menghadapi soal AKM, tema-tema ini yang akan banyak keluar. Ini Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah tema soal yang saat ini sedang tren di dunia, ya. SDG itu Sustainable Development Goal. Jadi soal-soal ini nanti mungkin dalam soal-soal PISA, dalam soal-soal AKM, tema-tema ini yang diminta untuk dimunculkan. Ada banyak di sini, ada 17 tema tentang poverty, kemiskinan, tentang gender equality, tentang live online dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat slide ini, nanti akan kita share di Google Classroom. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah bentuk soalnya beragam. Jadi Bapak Ibu yang sudah belajar tentang AKM pasti sudah tahu bahwa soal AKM itu tidak seperti ujian nasional yang hanya pilihan ganda. Ya. Soalnya itu ada yang pilihan ganda tentu saja, kemudian esai ada, benar salah, kemudian Menjodohkan. ya. Jawaban pendek, jawaban panjang, dan sebagainya. Tujuannya untuk apa? Ini supaya penilaiannya objektif. Kalau hanya satu bentuk soal saja, tidak akan objektif hasilnya. Tapi kalau siswa itu, pemahaman siswa, pengetahuan siswa itu diuji dengan berbagai bentuk, itu hasilnya katanya akan lebih objektif. Karakteristik berikutnya adalah soal HOTS itu bentuknya, sifatnya divergen. Divergen itu maksudnya, satu soal itu sangat mungkin akan muncul berbagai macam jawaban dan bukan hanya satu jawaban yang betul. Jawaban itu bisa macam-macam dan semuanya betul tergantung sudut pandang siswa.
Kemudian yang berikutnya, karakteristik berikutnya adalah tidak hanya mengukur kompetensi pengetahuan, melainkan juga keterampilan proses, sikap, serta pengetahuan dalam kehidupan nyata. Kemudian yang berikutnya, menggunakan stimulus yang menarik, berupa konteks kehidupan yang nyata atau fenomena yang dekat dengan kehidupan siswa. Seperti yang sudah kita pelajari, stimulus untuk soal HOTS biasanya bisa berupa kalimat, bacaan, atau grafik, atau gambar. Kalau soal langsung bisa berupa video, foto, dan sebagainya. Dan yang terakhir, soal HOTS itu tidak rutin. Tidak rutin ini maksudnya soal itu baru bagi siswa, up to date. Jadi soal ketika pertama kali kita berikan ke siswa itu HOTS, kemudian diulas berkali-kali, 2, 3, sampai 4 kali, dia tidak lagi HOTS. Karena tidak memunculkan, tidak memaksa siswa lagi untuk berpikir tingkat tinggi, karena sudah pernah diberikan sebelumnya. Baik, itu tadi karakteristik soal HOTS. Berikutnya kita ke stimulus. Stimulus itu apa? Stimulus adalah informasi yang digunakan sebagai dasar untuk membuat pertanyaan soal. Stimulus ini tadi seperti dijelaskan sebelumnya tadi bisa berupa bacaan, kalimat, grafik, foto, kolom-kolom, dan sebagainya. Kriteria stimulus yang baik. Yang pertama, memuat informasi yang memiliki keterkaitan dalam sebuah teks sesuai dengan lingkup materi yang diujikan dalam kisi-kisi. Ini yang kita bahas di webinar pertama itu ya. Jadi, apa yang tertera di kisi-kisi harusnya link dengan stimulusnya. Kemudian yang kedua, menuntut pengetahuan menginterpretasi, mencari hubungan, menganalisis, menyimpulkan, memprediksi, dan menciptakan. Ini tadi yang C4, C5, C6 tadi. Kemudian yang berikutnya bersifat kontekstual. Kontekstual itu berhubungan langsung dengan kehidupan nyata siswa, menarik untuk memotivasi peserta didik untuk membaca. Kemudian yang berikutnya terkait langsung dengan pertanyaan pokok atau pokok soal berfungsi. Ini adalah alur pengembangan soal HOTS, ya. Bapak Ibu pasti sudah hafal dengan ini. Jadi kalau kita mau membuat soal HOTS, yang kita lakukan pertama kali adalah menganalisis KD. Kemudian setelah analisis KD, kita akan muncul dengan indikator-indikator. Dari indikator-indikator itu kita membuat kisi-kisi soal. Dari kisi-kisi soal itu kita menyusun stimulusnya, kemudian membuat butir soalnya, kemudian membuat kunci dan rubriknya. Setelah itu selesai, soal tersebut harus dianalisis kualitasnya. Menganalisis kualitasnya itu ada rubrik tersendiri ya. Disesuaikan lagi dengan kaidah-kaidah penulisan soal, kemudian dicek lagi apakah ini termasuk berpikir tingkat tinggi atau bukan. Apabila belum cocok, kembali lagi kita susun ulang stimulusnya, kita susun ulang soal, kunci, dan rubriknya. Kemudian dianalisis ulang. Apabila sudah cocok, baru soal itu bisa dikeluarkan sebagai soal HOTS. Berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan tugas Bapak Ibu nanti hari ini, nanti tugasnya adalah membuat satu soal HOTS, entah uraian atau pilihan ganda. Ini adalah contoh kartu soal. Ya, Bapak Ibu pasti sudah familiar, ada berbagai macam jenisnya, tapi isinya kurang lebih sama. Ini kita ambil dari webinar PPBI bulan lalu. Kartu soal itu pasti berisi mata pelajaran, kelas berapa, penyusunnya siapa, kemudian ada KD, materi pokok, indikator soal, kemudian nomor berapa, kuncinya apa, kemudian level kognitifnya. Apakah L1, L2, atau L3, baru ada rumusan butir soal. Nanti setelah selesai butir soal dibuat, kita buat domain penskorannya di bawahnya. Ya, satu soal nilainya berapa, atau kalau soal uraian, kemungkinan jawabannya apa saja. Oke, berikutnya kita akan lihat beberapa contoh soal HOTS.
setelah PTS ini Bapak Ibu pasti setelah ini materinya adalah tentang lagu kan. Jadi ini salah satu contoh soal HOTS tentang lagu. KD-nya ini ya, KD-nya tentang lagu rasanya kelas 7, 8, 9 itu sama ya materi pokok setelah PTS ini. Kemudian indikatornya disajikan sebuah teks lagu, peserta didik dapat menentukan referensi makna kalimat dari teks lagu tersebut. Lagunya mungkin nggak terlalu up to date bagi anak-anak ini, We Are the Champion, tapi ini rasanya lagu yang hampir semua umur tahu. Pertanyaannya, Bapak Ibu bisa lihat di bawah, what does the writer of the song imply when he say, it's been no better process, no pleasure cruise. Ini contohnya untuk soal lagu. Kemudian soal ini pasti memaksa anak-anak untuk membaca dengan teliti, kemudian menganalisis, dan kemudian pada akhirnya bisa memutuskan kalimat ini maknanya apa. Dia pasti harus membaca yang sebelumnya dan sesudahnya. Oke. Berikut ini contoh soal untuk kelas 8. Ini contoh soal uraian. Ya, pasti Bapak Ibu mengajar degrees of comparison. Ini contohnya. Untuk soal uraian, jawabannya tidak harus satu. Jadi kita sediakan beberapa alternatif jawaban seperti ini. Baik Bapak Ibu, itu yang kelas 8. Kita lanjut ke kelas 7. Ini adalah materi descriptive text. Jadi stimulusnya berupa bacaan pendek, 1 paragraf, deskripsi tentang ruang tidur seseorang, kemudian siswa diminta untuk memilih gambar mana yang sesuai dengan deskripsi tersebut. Sekilas ini soal sepertinya gampang banget ya Bapak Ibu, tapi ini membutuhkan banyak sekali keterampilan bagi siswa. Pertama pasti keterampilan membaca, harus membaca dengan teliti, kemudian mencocokkan, menganalisis, mengevaluasi ini sesuai, ini tidak sesuai, dan sebagainya. Ini adalah contoh untuk kelas 7. Oke, jadi salah satu kesimpulan yang bisa saya sampaikan, soal HOTS itu tidak selalu soal sulit. Dan soal sulit itu belum tentu soal HOTS. Demikian Bapak Ibu dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Pak Nur. Silakan Pak Nur. Baik, terima kasih Bu Maria. Dengan berakhirnya Bu Maria tadi menjelaskan tentang pengembangan soal HOTS, maka materi untuk pengembangan soal HOTS itu telah selesai. Nah, sekarang kami berikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu semua, jika ada sesuatu yang ingin kita sharing, ya, sesuatu yang ingin kita klarifikasi, atau bisa menambahkan juga. Dalam hal ini kami sangat mengharapkan untuk kami para presenter untuk tidak diuji ya Bapak dan Ibu, karena kita sama aja sebenarnya. Ya, kita sama saja, hanya saja kami di sini diserahi tugas untuk menyampaikan atau mengarahkan isu tentang pengembangan soal HOTS pada hari ini. Silakan kami beri waktu 2 menit, karena waktu kita sampai jam 3 ya sebenarnya untuk materi ini, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Pak Yopi untuk materi selanjutnya. Silakan Bapak dan Ibu, boleh yang gampang ya, raise hand atau chat juga bisa. Kalau nanti yang sudah raise hand, nanti kami langsung persilahkan untuk langsung bersuara, sedangkan yang chat nanti kita bacakan dan nanti akan kita bahas sama-sama. Ya, sampai jam 3 ya. Ini hampir sudah jam 3. Jadi waktu 2 menit saja. Jika hari ini memang banyak pertanyaan yang tidak bisa kami jawab secara langsung, maka nanti bisa kita teruskan diskusinya di Google Classroom ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau merasa pertanyaan saya belum dijawab nih, nanti kita lanjutkan komunikasinya di Google Classroom kita. Baik,
Apa sudah ada yang bertanya? Ada satu, Kita Pak Nur. cek, ya kita cek di kolom chat. Dari Isa Diah, bagaimana contoh soal yang divergen? Bagaimana contoh soal yang divergen? Silakan Bu Maria, Ya. ditanggapi pertanyaannya. Terima kasih Bu Isak Diah. Soal yang divergen tadi maksudnya kan satu soal itu jawabannya bisa macam-macam. Contohnya tuh seperti tadi soal di kelas 8, biasanya soal esai ya. Kalau pilihan ganda biasanya kita tidak bisa memberi banyak pilihan kan, jadi yang pilihan betulnya cuma satu kok pilihan ganda. Tapi kalau esai itu sangat memungkinkan. Seperti tadi contoh di soal kelas 8 pada materi degrees of comparison, ketika kita meminta mereka untuk membandingkan beberapa benda, kita batasi misalnya dalam 3 kalimat, nanti siswa-siswanya itu 10 orang pasti akan muncul dengan 10 kalimat yang berbeda. Begitu maksudnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Pak Nur. Ya. Jadi Ibu Isa Diah, Ibu ya ini ya. Tadi jawabannya begitu. Jadi maksudnya itu pilihan jawabannya tidak hanya satu seperti di pilihan ganda. Banyak bentuk soal, kita jangan terpaku bahwa soal hot itu ya pilihan ganda. Kebetulan nih sekarang dari Dinas Pendidikan itu meminta kita, tim pengembang kurikulum itu untuk membuat soal yang bentuknya pilihan ganda. Seandainya diminta esai, kita bikin esai gitu ya. Seandainya bisa bebas, kita bisa bikin bebas. Tapi ini bentuknya pilihan ganda. Yang mana pilihan ganda tersebut itu jawabannya hanya satu. Ya, tidak bisa dipilih dua. Seperti itu. Banyak ya bentuk soal, esai. Tadi sudah disebutkan Bu Maria satu persatu. Sering kita jumpai itu yang jawabannya itu lebih dari satu gitu ya. Bisa kita checklist lebih dari satu. Baik, mungkin masih ada yang ingin tanyakan. Ini ada dari Bu Pebi ya. Apakah stimulus soalnya harus yang nyata, Bu? Misalkan grafiknya atau data-datanya harus bersumber dari real life articles dan sebagainya, atau bisa made up data namun tetap sesuai kriteria yang telah disebutkan. Bu Maria lagi nih yang jawabin. Iya, terima kasih Bu Febi. Kalau menurut saya, sebisa mungkin itu kontekstual dari sesuatu yang nyata. Tapi kan kalau ada sesuatu yang nyata, kita bisa ambil dari sumber tertentu yang terpercaya, itu lebih bagus. Tapi kan tidak semuanya itu bisa begitu ya. Yang made up pun rasanya bisa. Jadi misalnya data-data sederhana, misalnya kalau kita mau membanding-bandingkan itu kan tidak harus sumber dari jurnal tertentu atau buku tertentu. Jadi yang made up pun asal masih make sense, itu mestinya bisa. Asalkan sesuai dengan kriteria-kriteria penulisan soal dan stimulus yang betul. Itu dari saya. Mungkin ada yang mau nambahkan? Mungkin saya mau nambahkan ya, Bu. Saya setuju tadi dengan Bu Maria. It depends ya. Tergantung kita juga konteksnya seperti apa. Cuma kalau memang kita harus menggunakan data dari sumber yang tertentu, itu bagusnya sih sumbernya dicantumkan ya. Soalnya kadang menyangkut copyright ya. Jadi itu mungkin kalau yang untuk made up buatan gurunya sendiri ya tidak dicantumkan, nggak apa-apa sih. Itu menurut saya ya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, jadi memang seperti itu. Boleh saja dibuat sendiri, boleh juga ambil dari sumber yang kredibel. Data-data itu intinya adalah kontekstual. Ya, datanya masuk akal. Gitu, oke? Lanjutnya, 2 pertanyaan lagi lah ya. Mohon izin, Lepa. Sudah ini, sudah. Mohon izin tuh kami anggap 1, sudah pertanyaan. Baik Bu Maria dan Bu Fitri, sangat jelas. Terima kasih banyak. Oke.
tampaknya itu dulu yang bisa kita respon ya Bapak dan Ibu. Ya, yang lebih banyak lagi di Google Classroom. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya, tetap semangat. Coba kita lihat dulu apakah ada Bu Jamiatun kah di sini atau Bu Mustika ikut bergabung dengan kita? Sepertinya tidak ada ya. Bu Jamiatun dan Bu Mustika sepertinya tidak bergabung dengan kita. Kalau tidak bergabung dengan kita, berarti kita bisa lanjutkan materi kita selanjutnya, media pembelajaran via YouTube. Ini lebih menarik karena kita semua ini pasti ingin jadi YouTuber ya, apalagi zaman sekarang. Gitu. Oke, pematerinya sudah ada dengan kita, Pak Yopi. Nah, sekarang untuk moderatornya saya serahkan ke Bu Sapitri untuk memandu. Demikian dari saya mohon maaf jika ada salah-salah kata selama saya menjadi moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Langsung kita lanjutkan saja ya Bapak dan Ibu. Oke, again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Masih semangat semuanya ya. Ya, tolong di mute dulu yang masih. Ya, oke, terima kasih ya. Ya, so today we have a guest of speaker, ya. He's a great YouTuber, I guess. Sesuai dengan flyer yang sudah Bapak dan Ibu terima di grup. So today we are going to listen from Mr. Yofi's presentation. Maybe later you can use your your phone or your laptop to do what he is going to ask you to do. Yeah. But before that, I would like to introduce our speaker today. Saya akan perkenalkan dulu siapakah speaker kita hari ini. So allow me to share my screen. Ya, sudah kelihatan kah Bu Maria? Kelihatan Bu, cuman belum besar aja. Ya. Oke. Ya, oke. So pembicara kita hari ini adalah Bapak Yofi Darmawan SPT GR dari Sekolah Fransiskus Assisi ya. Oke, bisa dilihat di sini biodata beliau. Work experience-nya banyak sekali ya. Selain English teacher juga pernah jadi radio announcer ya. Suaranya keren memang ya. Suaranya merdu, nanti didengarkan sendiri seperti apa. Kemudian ini ada formal education-nya. Oke, Mula Warman University. Rata-rata kita satu alma mater semua ya, kebanyakan. Kemudian hobinya banyak sekali. Oke, salah satunya adalah videografi. Nah, ini nanti bisa ditanyakan lebih jauh seperti apa sih videografi itu ya. Boleh nanti diminta share ilmunya juga. Kemudian technical skills-nya ini banyak sekali. Ada film editing, public speaking, camera operation, cinematography, and writing script. Oh, nice ya. Oke. Ya, mungkin itu saja. So, kita langsung saja memberikan waktu kepada Mr. Yopi untuk mulai presentasi mengenai topik hari ini, pembelajaran melalui YouTube, pembuatan media, ataupun melalui YouTube. Pak Yopi, silakan, time is yours. Thank you, Ma'am. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya, walaupun mungkin baru pertama kali melihat saya ya. Nice to meet you all. Nama saya Pak Yofi Darmawan. Saya tadi tinggalnya di Bubuan Palaran, tapi ngajarnya di kota. Nah, hari ini saya ingin berbagi informasi tentang pembuatan video pembelajaran ya. Ada dua. Saya share screen nggak, Bu? Saya atau Ibu? Saya sudah siapkan share screen-nya. Pak Yopi aja. Oke, saya coba Bu ya.
Oh, nggak ada. Bentar Bu ya. Ya, nggak apa-apa. Ini saya sudah buka PowerPoint, sedang loading. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Nah, ini udah full, Pak. Oke. Nice. Oke, Bapak Ibu, how to make educational video. Nah, ini sekarang karena sebelum pandemi kita sudah banyak ikut pelatihan bagaimana menjadi guru di era 4.0. Setelah beberapa pelatihan ternyata pandemi datang dan kita mau tidak mau harus belajar terus berkreasi membuat video pembelajaran. Nah, kali ini saya ingin berbagi informasi bagaimana cara membuat video pembelajaran yang menarik dan menarik bagi siswa dan mudah kita buat tanpa merepotkan ya. Ada 2 langkah. Yang pertama adalah seperti ini. Contohnya ketika Bapak Ibu cukup siapkan saja ruang kelas atau ruangan seperti kelas dan handphone atau kamera ya. Bapak Ibu sudah pastikan sudah menyiapkan materi, papan tulis, spidol dan sebagainya ya. Langkah pertama buat video pembelajaran sangat mudah, yaitu Bapak Ibu menempatkan dulu kamera di depan Bapak Ibu, di depan papan tulis, seperti yang terlihat seperti ini. Nah, ini direkam langsung ya, atau bisa juga pakai LCD proyektor. Bapak Ibu mengajar seperti biasa, memberi motivasi, menyapa, salam, merekam dari awal sampai akhir tanpa ada proses pengeditan. Ya, Bapak Ibu cukup mengajar seperti biasanya, di depan kelas, nulis, terus memberi soal. Nah, memberi soalnya nanti aja, cukup penjelasan saja, ya penjelasan di papan tulisnya. Seperti ini pakai LCD juga bisa, pakai papan tulis juga boleh ya. Direkam, start sampai habis. Nah, itu cara yang pertama, cara yang simple. Nah, nanti setelah ini akan saya sampaikan bagaimana cara menguploadnya di YouTube. Sedangkan cara yang kedua adalah bagaimana cara membuat video pembelajaran menggunakan laptop. Dan pastinya pakai headset atau headphone boleh, tapi biasanya masing-masing laptop tuh ada mic-nya, juga boleh tidak pakai keduanya ya, laptop aja boleh. Tapi pastikan ketika Bapak Ibu merekam video pembelajaran, pastikan tempatnya itu hening ya, tidak banyak suara-suara. Oke, bagaimana cara membuatnya? Nah, di sini ada sedikit prosedurnya, bagaimana cara membuat. Saya sudah pernah membagikan file seputar Screencast-O-Matic. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, Screencast-O-Matic. Nah, nanti setelah ini akan saya coba lagi bagikan file Screencast-O-Matic di grup atau di Google Classroom. Instalannya ya, tinggal di download, kemudian diinstal di laptop. Dan pastikan laptop Bapak Ibu kalau bisa Windows 7 ke atas ya. Nah, dan RAM-nya minimal 4 GB. Karena kemarin saya ingat ada Pak Yohanes, itu RAM-nya 2 GB, laptopnya coba install, tapi ternyata tidak mampu laptopnya gitu. Jadi kalau bisa, ya RAM-nya adalah 4 GB. Langkah-langkahnya pertama download, kemudian install. Setelah diinstal, itu secara otomatis kita ikutin ada step-stepnya sampai berhasil ya. Setelah itu, pastikan Bapak Ibu juga sudah menyiapkan materi pembelajaran. Bisa pakai PDF, pakai PowerPoint atau PPT, Excel atau Word ya, atau bisa juga langsung buka di Google Chrome, boleh, karena screencast itu simple banget. Apapun yang Bapak Ibu buka di laptop, bahkan chat WA itu akan langsung terekam ya dalam bentuk video ya. Jadi apapun yang Bapak Ibu buka itu akan langsung terekam. Contoh Bapak Ibu screencast ini mau untuk menjelaskan materi di Google Classroom. Contoh ada murid saya nih kurang paham nama past simple. Materi ada past simple verb. Nah, dia buat past simple tapi pakai to be, pakai verb. Nah, saya buka itu tugas yang dia kirim, saya jelaskan, nah ini past simple-mu ini kurang tepat.
Nah, jadi harusnya kalau pas simple verb, kamu nggak harus pakai to be ya, jangan pakai to be ya. Nah, contohnya seperti itu. Itu adalah keunggulan dari aplikasi ini ya, Bapak Ibu, Screencast-O-Matic. Nanti akan saya coba bagikan kembali. Nah, langkah-langkahnya, bagaimana cara mengoperasikan Screencast-O-Matic? Sebenarnya masih banyak aplikasi untuk pembuatan video pembelajaran. Bisa pakai PowerPoint, tapi PowerPoint itu filenya sangat besar. Kalau Screencast-O-Matic ini filenya cukup kecil, sekitar 20 sampai maksimal 40 MB, bisa dibagikan melalui WA. Tapi tujuan kita hari ini adalah membuat video pembelajaran yang bisa kita posting di YouTube. Karena di YouTube, kenapa di YouTube? Karena anak-anak bisa mengaksesnya kapanpun dari manapun ya. Resolusinya bisa diturunkan, jadi bisa menghemat data. Oke, bagaimana cara mengoperasikan Screencast-O-Matic? Langkah-langkahnya adalah, pertama adalah membuka Screencast-O-Matic-nya. Dicari dulu, kalau ini tampilan dari Windows 10 ya Bapak Ibu. Di pojok itu ada, kita cari Screencast, kita ketik Screencast, kemudian kita pilih Open. Nah, setelah open tampilannya akan seperti ini. Ini untuk versi yang free yang akan nanti saya bagikan kembali. Kita pilih use free. Nah, setelah free kita atur, kita setting ya Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah untuk video. Ya, videonya Bapak Ibu kalau tidak pede boleh di-off-kan. Nah, ini bisa diatur tampilan kita mau di pojok atas kanan, kiri atau di bawah boleh. Ya, kemudian pastikan untuk memilih yang full screen agar terekam satu layar penuh ya, semuanya terekam full screen. Kemudian setelah itu pastikan juga mikrofon kita sudah menyala ya. Itu ada kabel mikrofon, ada pilihannya ya. Kita bisa pakai mikrofon yang ada bawaan dari apa namanya laptop masing-masing atau pakai headset atau headphone ya. Nah, itu adalah nih ada pilihannya di situ ya Bapak Ibu, kita atur, kita klik supaya on mikrofonnya. Setelah disetting di Screencast-O-Matic-nya, kita tekan tombol merah. Setelah tombol merah yang ada di sini itu ya. Setelah itu nah akan muncul seperti ini. Selama kita merekam video pembelajaran dalam bentuk PowerPoint, Word, atau Excel, atau bahkan buat dalam Google Chrome, video yang di sini akan menghilang ya Bapak Ibu. Dia akan menghilang dari tampilan laptop kita. Nanti tapi ketika sudah selesai pembuatan video dan proses pembuatan Screencast-O-Matic, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, kita pilih OK. Setelah pilih OK, ini adalah proses dari contoh dari proses sedang merekam. Nah, ketika Bapak Ibu sudah sedang merekam, oh ya, maksimal untuk Screencast ini adalah 15 menit ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin materinya harusnya sih 25 menit atau 30 menit bisa Bapak Ibu. Nah, ini rekam dulu, selesaikan dulu proses perekaman dan ya. Kemudian ditunggu. Setelah ditunggu, kita pilih publish to video file. Setelah publish to video file, kita pilih save video. Ya, kita pilih save video di sini. Pastikan kita pilih yang terbaik, yang full, ya, yang paling tinggi. Setelah itu pilih foldernya ya, foldernya di mana? Ya, kalau bisa khusus untuk video pembelajaran. Setelah itu beri nama video pembelajaran yang Bapak Ibu sedang buat, ya mungkin present continuous, past simple, past continuous, seperti itu agar nanti tidak lupa dan mudah untuk mencarinya. Dan ini adalah proses dari, kalau sudah selesai tampilan seperti ini, kita tinggal pilih klik folder ini, nanti kita langsung dibawa masuk ke folder tersebut. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, kalau waktunya video pembelajaran Bapak Ibu lebih dari 15 menit, contoh 25 menit kurang. Nah, Bapak Ibu bisa mengulangi langkah-langkahnya. Ya, pilih back, ada back di sini. Nanti dia akan kembali seperti ini. Kita pilih back lagi.
Setelah itu di sini ada, apakah Anda yakin mau menghapus videonya? Ya, dihapus saja tidak apa-apa karena video itu sudah tersimpan. Klik OK dan kita akan ulangi pembuatan lanjutan videonya. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Saya coba ulangi lagi ya supaya lebih paham lagi. Nah, kita tekan merah lagi, klik tekan merah, kemudian OK. Dan Bapak Ibu sudah siap untuk membuat video lanjutannya. Oke, ada cukup dari saya screencast-o-matic dan pembuatan video secara manual. Yang pertama tadi manual menyiapkan setting tempat, cahaya yang cukup jelas. Kemudian kita rekam, biasa aja, tanpa perlu diedit, simpan. Dan langkah yang kedua adalah screencast-o-matic ya, langkah-langkahnya seperti itu. Dan untuk nanti kalau Bapak Ibu masih bingung, ada video tutorial membuat video dari screencast-o-matic ya, sudah saya buat. Nah, sekarang lanjut ya Bapak Ibu, bagaimana cara mengupload video pembelajaran di YouTube. Oke, sangat mudah Bapak Ibu. Pastikan karena sekarang rata-rata Bapak Ibu menggunakan handphone Android ya. Kalau handphone Android terus punya akun Google Classroom, pasti punya akun Gmail. Bapak Ibu cukup buka YouTube dari desktop atau laptop atau dari HP ya, dari handphone, buka aplikasi YouTube. Nah, di situ Bapak Ibu langsung bisa punya akun atau kanal YouTube ya, YouTube channelnya. Dan hari ini nanti saya kasih informasi dulu ya Pak Nur sama Bu Sapitri, Bu Maria. Kita mungkin nanti tugasnya adalah Bapak Ibu membuat video pembelajaran yang terus kemudian diupload ke YouTube-nya masing-masing. Kemudian link dari video pembelajaran itu diposting di Google Classroom. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya akun YouTube channel, nah itu lebih bagus, tinggal posting video pembelajaran, copy linknya video pembelajaran Bapak Ibu ke Google Classroom. Nah, sekarang bagaimana sih cara, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum tahu bagaimana cara mengupload video di YouTube, ini sistemnya sama seperti kita mengupload postingan di Instagram atau Facebook ya. Nah, di sini kita pastikan dulu punya akun YouTube-nya. Setelah itu, kita pilih upload video. Klik upload video. Ini untuk yang desktop. Kalau yang untuk HP, sama juga. Pilih yang gambar serupa, tinggal upload video. Setelah itu, ini yang desktop ya, atau laptop. Pilih file. File apa yang ingin Bapak Ibu upload di YouTube channel Bapak Ibu. Diklik 2 kali, nanti dia akan otomatis langsung masuk ke proses bagian, ini adalah bagian pemberian judul ya. Nah, kita kategorinya adalah pendidikan. Terus bisa memilih itu publik atau tidak publik, dan pastikan judulnya tuh jelas ya Bapak Ibu. Judulnya jelas, dan di bagian deskripsi itu bisa diberi petunjuk penjelasan, anak-anak ini video ini tentang gini, terus berisi ini, dan tujuan pembelajarannya seperti ini. Nah, itu boleh di bagian deskripsi, karena judul itu ada batasan 100 karakter, sedangkan deskripsi itu sampai 1000 karakter, ya, karakter huruf. Dan di sini, nah Bapak Ibu mungkin belum pede untuk mengupload video secara publik, tidak masalah, bisa tidak publik. Jadi fokusnya hanya anak-anak atau murid Bapak Ibu saja yang bisa melihat ya, karena tidak publik, yang punya link itu yang bisa menonton video Bapak Ibu. Tapi alangkah baiknya kalau publik ya, kalau semakin banyak yang nonton, Bapak Ibu mungkin bisa jadi seperti Atta Halilintar ya, karena itu banyak penontonnya, jam tayang yang tinggi, jadi bisa punya uang yang cukup banyak ya. Saya harapannya sih seperti itu juga, karena emang jadi guru nih susah kayaknya ya Bapak Ibu. Oke, masih. Nah, setelah kita menunggu beberapa menit, tergantung durasi dan resolusi video Bapak Ibu, tampilannya kalau sudah selesai akan seperti ini ya. Bapak Ibu bisa
membagikan video yang Bapak Ibu buat. Nah, bagikan ada pilihan bagikan, nanti terus salin link. Nah, ini video ini bisa Bapak Ibu bagikan di WA, Facebook, dan Google Classroom anak-anak. Dan ini adalah contohnya dari video pembelajaran yang sudah saya buat. Saya buatnya tentang past continuous. Dan oh ya Bapak Ibu, saya hampir lupa. Hal yang penting untuk membuat di YouTube adalah membuat thumbnail ya. Thumbnail adalah seperti cover. Nah, karena awalnya saya YouTube itu thumbnailnya asal-asalan, jadi penontonnya sedikit. Hal yang penting ya itu adalah thumbnail. Dan saya perhatikan tadi Pak Nur, Bu Saputri, Bu Maria itu presentasinya itu kalau nggak salah buatnya dari Canva. Nah, Bapak Ibu juga bisa. Saya sarankan sih belajar dan Canva juga buat PowerPoint, cover, atau bahkan Bapak Ibu hobi jualan. Nah, di situ yang suka jualan tapi kurang teknik pemasaran, di Canva kita diajarin bagaimana cara buat presentasi yang menarik ya. Selain buat pendidikan juga buat marketing atau usaha kita yang lainnya. Dan ini contoh-contoh video yang sudah saya upload di YouTube. Dan sekian dari saya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, thank you so much ya, Pak Yofi. Menarik Ya, ya Bu. Bapak dan Ibu. Ya, kita langsung saja silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dengan Pak Yofi, boleh ketik di kolom chat atau mungkin langsung raise your hand. You can unmute yourself and you can ask directly your question to him. Ya, silakan. Waktunya lumayan masih agak panjang. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Atau ada yang ingin disampaikan, silakan. Silakan Bapak Ibu. Sambil menunggu pertanyaan, saya juga ingin memberitahu ya, kalau Screencast-O-Matic sangat mudah penggunaannya, tinggal diinstal aja. Apapun yang Bapak Ibu buka, bisa presentasi, Word, Excel, Google Chrome, itu juga langsung terekam ya Bapak Ibu. Dan pastikan untuk PowerPoint, nah PowerPoint yang menarik sih memang agak ribet sedikit, tapi lebih asik bisa pakai Canva. Ya, seperti itu. Silakan Bapak Ibu, bila ada pertanyaan. Ya, ini ada pertanyaan atau pernyataan, saya bacakan ya Pak. Rekomendasi untuk aplikasi editing di smartphone selain KineMaster. Oh, ini pertanyaan nih. Rekomendasi untuk aplikasi editing di smartphone selain KineMaster, Pak. Kalau di laptop saya biasa menggunakan Gambar, menu default di Windows 10 dan Camtasia. Oke. Jadi kira-kira adakah aplikasi lain selain KineMaster gitu ya untuk di smartphone? Ya. Aplikasi KineMaster menurut saya aplikasi yang paling bagus, yang paling cocok buat smartphone ya, karena di situ kita lebih mudah dan lebih familiar ya, tidak begitu ribet seperti aplikasi yang lainnya. Kalau untuk aplikasi yang lain ada contohnya kalau di iOS atau pengguna iPhone itu namanya iMovie. Nah, iMovie dan Quick. Sebenarnya Quick juga ada di Android. Itu lebih, kalau Quick ini tidak sebagus KineMaster, kita bisa pilih tempatnya taruh tulisan di mana. Nah, tapi ya kalau ada sih ada Bapak Ibu, ada Quick, iMovie gitu untuk aplikasi di smartphone. Kalau Camtasia sih saya waktu kuliah dulu juga pernah pakai Camtasia, tapi sistemnya agak ribet ya, agak ribet. Kita ya agak ribet lah. Lebih mudah Screencast-O-Matic, kita tinggal buka, rekam, otomatis terekam gitu. Ya, oke. Kalau Quick itu ini ya Pak ya, lebih sederhana ya, kayaknya dia cuma ngumpulin foto gitu-gitu ya juga ya. Rasanya kalau Quick rata-rata sekarang
orang-orang tuh buat untuk presentasi barang rata-rata marketing itu biasanya pakai Quick karena di situ simple, kita bisa gabungkan foto dan video dan tulisan tanpa harus kita ngedit, kita tinggal masukkan aja, kita hanya mengedit tulisan berapa lama durasinya, panjang, sedang atau pendek. Nah itu. Iya, dan template serta musiknya juga sudah tersedia ya. Template dan musiknya sudah tersedia. Tapi karena di YouTube ini Bapak Ibu ada ketentuan untuk copyright song ya. Ada hak cipta. Jadi kita tidak boleh sembarangan menggunakan lagu. Contoh lagi ngefans sama lagunya Judika, Putus atau Terus ya. Kita nggak boleh pakai lagu itu. Nanti kita kena pelanggaran hak cipta. Jadi saran bagi Bapak Ibu yang ingin membuat video pembelajaran pakai background yang asik, bisa pilih di YouTube, silahkan buka YouTube, terus cari no copyright song, cari yang versi akustik ya. Kalau saya kan hanya video pembelajaran saja, tapi macam-macam. Jadi saya ada yang lagu yang ngebass, lagunya modern. Nah, jadi kalau saya rekomendasikan Bapak Ibu bisa cari no copyright song yang versi akustik atau education. Carinya di YouTube itu aman ya Pak Ibu. ya? Ya aman, tidak kena copyright atau teguran dari YouTube-nya langsung. Oke, semoga terjawabkan ya Pak Rudi Ardianto ini dari SMP 10. Oke Pak Yofi, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ujik Aisyah. Pak Yofi, saya sudah pakai screencast Omatic video pembelajaran tadi, tapi ketika saya mau menggunakan mikrofonnya tidak bisa terhubung. Dan ketika saya memakai earphone, suaranya nggak mau keluar. Gimana solusinya ya? Oke, bentar Bu ya. Itu tergantung dari laptopnya. Nah, kita ke pengaturannya lagi. Laptopnya Windows berapa, kemudian RAM-nya RAM berapa dulu. Kalau untuk penjelasannya sih agak ribet karena saya nggak megang laptopnya atau barangnya. Jadi benar-benar harus tahu dulu. Mungkin kalau sudah tahu laptopnya pas di depan saya bisa kasih solusi gitu. Karena ini berhubungan bukan softwarenya, tapi itu bermasalah sama hardwarenya, sama bendanya, sama perangkat kerasnya juga ya Pak ya? Iya, itu ada dibuka mikrofon atau speaker, biasanya klik kanan, terus setting, dipastikan itu sudah connect atau belum gitu. Oke, mungkin nanti Bu Ujik bisa langsung kontak. Ya bisa jabri saya nanti. Jabri aja supaya lebih jelas seperti apa ya, karena harus lihat ininya dulu ya Pak ya, device-nya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bu Maria. Kalau pilih musik yang ada di KineMaster itu kena copyright nggak Pak? Kalau biasanya musik bawaan dari aplikasi itu kena copyright. Biasanya bawa aplikasi, kecuali aplikasi dari YouTube sendiri. Nah, tapi nanti kalau kita pakai di YouTube tuh ada fitur studio. Di situ kita bisa kasih background, tapi kelemahannya di YouTube itu nanti suara kita jadi hilang. Jadi lebih baik kita download dulu lagu-lagu di YouTube yang no copyright song. Kita download dulu, kita masukkan di handphone atau di laptop kita. Itu lebih aman. Ya, oke. Jadi solusinya seperti itu ya. Ya. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Masih banyak waktu untuk banyak bertanya. Di ruangan gelap Bu. Bentar Bu ya, saya nyalakan lampu dulu. Iya, pantas kayaknya Pak Yofi hilang. Ternyata gelap. Hujan ternyata sekarang ya di sini. Kita di tempat Bapak Ibu hujan nggak ya? Ya, sudah mendung sekali. Mungkin terdengar suara hujannya di sini ya. Oh, sama ya. Iya. Hujan karena saya kan masih di Samarinda, belum sampai ke Amerika. Coba ke Amerika nanti Pak, dengan YouTube. Iya, pengen apa namanya tuh, training di Google-nya atau di YouTube Studio-nya. Oh, masih ada yang mendung. Kalau di sini udah hujan deras. Ya, oke, silakan Bapak dan Ibu.
Ada yang mau ditanyakan lagi Kak atau disampaikan mungkin nggak apa-apa. Kita santai aja, waktunya masih lumayan panjang ya. Kalau sudah cukup mengerti dengan dua cara, saya ingin sedikit berbagi ya Bapak Ibu. Soalnya tadi kan saya agak takut kalau kasih bagaimana cara membuat video pembelajaran yang agak ribet, takutnya kayak gitu. Tapi nampaknya Bapak Ibu sudah cukup mengerti. Nah, ada cara yang ketiga Bapak Ibu. Contohnya seperti SMP 13, itu saya akui YouTube-nya kan salah satu YouTube channel yang paling bagus di SMP yang ada di Samarinda ya. Dia sistemnya tim ya. Tapi kalau screencast O-Matic ini Bapak Ibu bisa membuat sendiri ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mampu mengoperasikan screencast O-Matic dan KineMaster, nah ada cara yang lebih medium levelnya, levelnya lebih tinggi sedikit, yaitu Bapak Ibu buat dulu video singkat ya, supaya anak-anak lebih tertarik ya, full body atau dimanapun Bapak Ibu berada, buat cuplikannya dulu, kemudian materinya kita buat di rumah, pakai PowerPoint bisa, terus digabung-gabung ya Bapak Ibu. Nah, kalau di laptop ada aplikasi namanya video editor untuk Windows yang asli ya. Tinggal Bapak Ibu cari di bawah itu tulisannya video editor. Nanti Bapak Ibu bisa menggabungkan beberapa video jadi satu. Kalau Bapak Ibu sudah mampu memahami caranya, bagaimana cara takatik nih membuat video dengan screencast atau cara yang pertama tadi. Sebenarnya ada aplikasi yang lain di laptop, tapi itu biasanya berat. Saya punya laptop RAM-nya 6 GB ya, tapi kalau nggak salah aplikasi Blender sama aplikasi Adobe. Nah, itu aplikasinya cukup berat. Walaupun hasilnya bagus banget, tapi itu saya sarankan sih laptopnya yang minimal ya untuk gaming yang RAM-nya 8 GB. Tapi saya nggak nyarankan Bapak Ibu kalau punya laptop yang RAM-nya 8 GB ke atas, nah silahkan pakai Blender atau tadi Adobe gitu ya. Itu sangat bagus untuk membuat video yang lebih profesional. Ya. Oke Pak Yofi, ada pertanyaan lagi nih dari Bu Eli. Pak, Ya, Bu. Screencast O-Matic bisa di-shoot pakai kamera. Screencast O-Matic bisa di-shoot pada kamera HP kah? Maksudnya apa nih? Oh, mungkin maksudnya screencast O-Matic bisa digunakan pada HP. handphone. Jawabannya sih tidak bisa, Bu. Tapi ada cara bagaimana cara merekam handphone screencast, ada caranya. Tinggal Bapak Ibu cari di kalau Android buka Play Store, namanya Screen Recorder ya. Tapi di situ Bapak Ibu kemungkinan cuma yang Bapak Ibu buka WA, buka PowerPoint, buka apa di handphone itu terekam, bisa jadi video. Tapi suara Bapak Ibu tidak kedengaran. Nah, setelah direkam, masukkan lagi ke KineMaster. Jadi Bapak Ibu dubbing lagi, anak-anak gini. Ini adalah cara contoh SSE ya Bapak Ibu ya. Kan SSE sekarang kan ribet, langsung daftar lagi. Nah, anak-anak berikut cara pendaftaran SSE menggunakan handphone. Nah, biasanya Bapak Ibu yang jadi admin SSE lebih paham cara penggunaan itu. Itu pakai screen recorder, handphone masing-masing, kemudian diisi suaranya lagi. Itu Bapak Ibu. Ya, levelnya agak tinggi itu, medium ke atas itu. Ya, semoga terjawab ya, Bu Eli ya. Atau bisa juga mungkin pakai recorder bawaan HP masing-masing ya Pak, kan ada juga tuh. Oh ya. Yang sudah built-in. Ya ada yang ada, tapi rata-rata kalau Samsung lama itu kemungkinan tidak ada. Tapi HP-HP yang terbaru 2019 2018 ke atas kemungkinan ada. Itu kayak screen recorder.
Ya, ini ada yang pakai do recorder ya. Bisa screen recorder plus video kita. Oh ya, oke, terima kasih Pak Rudi saran-sarannya. Oh ya Bu, saya sedikit Bu ya. Nah, bila Ya, Bapak silakan. Ibu ingin membuat video pembelajaran dengan handphone, atau Bapak Ibu sudah membuat presentasi PowerPoint di HP, itu bisa. Bapak Ibu buka presentasinya dulu, tips pertama sampai seterusnya, pelan-pelan. Setelah itu Bapak Ibu masukkan ke KineMaster, baru Bapak Ibu beri suara di situ. Anak-anak, materi ini gini. Dan di KineMaster itu ada fitur untuk melambatkan, ya, dipotong dulu, baru dilambatkan, baru kita isi suara. Karena PowerPoint-nya kan per halaman. Kalau Bapak Ibu mau buat video pembelajaran dengan handphone, tapi sih saya sarankan yang lebih baik pakai laptop, lebih mudah. Ya. Kita nggak ada proses editing, cuma rekam, jalankan, simpan, bagikan, atau upload ke YouTube. Ya, oke. Silakan Bapak dan Ibu. Masih ada yang ingin ditanyakan Kak? Atau mungkin Pak Yopi diperjelas lagi nanti tugasnya seperti apa ya? Apakah yang harus dilakukan Bapak dan Ibu setelah selesai webinar kita hari ini terkait dengan materi Bapak? Bapak Ibu sekalian, tugasnya adalah mengcopy link video pembelajaran yang ada di YouTube channel Bapak Ibu. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah punya YouTube channel dan sudah punya video pembelajaran, Bapak Ibu tinggal mengcopy link, nanti akan ada postingan atau menjawab. Nah, Bapak Ibu tinggal copy link situ di Google Classroom kita, di FKP. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum punya akun YouTube, nah tugasnya adalah pertama, ya buat dulu akun YouTube-nya, kemudian buat video pembelajarannya, di-upload video pembelajaran di YouTube, kemudian di copy link-nya, di-posting nanti di tugasnya di Google Classroom. Mungkin sudah cukup jelas ya, Bu? Oke Pak, untuk video pembelajaran ini terserah ya, mau pakai aplikasi, mau manual gitu ya? Terserah ya. Yang ya. penting tujuannya adalah yang pertama punya akun YouTube dulu dan bisa buat video pembelajaran. Satu kan Pak? Pakai aplikasi apapun boleh. Satu aja kan Pak? Ya, satu aja. Oke. Ya kalau belum kan punya lebih ya, lebih ke actionnya aja sih, Bu. Ya, betul. Ya, silakan praktek. Bapak dan Ibu. Ada yang mau ditanyakan kah mengenai tugas atau hal-hal lain yang berkaitan dengan materinya Pak Yofi? Boleh juga, masih ada waktu sekitar 10 menit. Ada pertanyaan Pak, wajib thumbnail kah? Oh iya, untuk thumbnail, karena itu kalau Bapak Ibu sudah ada videonya terlebih dahulu, sudah jadi, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya tidak wajib. Tapi thumbnail ini ya melatih kemampuan kita sih, Bu, Bapak Ibu, karena ternyata penting banget dalam era digital sekarang. Kita wajib tahu skill yang lain, membuat foto, thumbnail, cover. Tidak wajib, tapi kalau Bapak Ibu mau pakai thumbnail di Canva sambil belajar, silahkan. Karena di situ sangat ada banyak pilihan. Tinggal buka Canva, bikin thumbnail, nanti kita diberikan pilihan. Jadi Bapak Ibu jadi lebih semangat deh, jadi belajar. Berarti bebas ya, cuma kalau ada thumbnailnya lebih bagus gitu ya. Iya. Oke, ada lagi nih Pak, saya belum punya, jadi bikin dulu ya. Iya Bu, bikin dulu ya Bu. Betul. Nah ini ada pertanyaan, Pak. Maaf kan kemarin saya sudah punya video pembelajaran tugas PKP, apakah bisa dipakai kembali? Oh, bisa Bu, tapi asalkan Ibu sudah upload ke YouTube channelnya Ibu. Karena sebagian mungkin teman kelas saya sudah kirim ke WA saya, tapi yang lebih penting upload dulu ke YouTube channel, bukan ke Google Drive atau ke WA, ke YouTube channelnya Bapak Ibu masing-masing.
Intinya kan yang dikumpul nanti link YouTube-nya, isinya Ya, link YouTube-nya aja. pelajaran Nanti kan ya. kenapa yang dikumpul link YouTube-nya aja? Karena itu lebih dengan datanya kita bisa akses kapanpun. Soalnya kalau nanti Bapak Ibu buat video pembelajaran terus upload lagi di Google Classroom, nah itu kan filenya pasti besar. Butuh waktu lama. Ya, cukup linknya aja. Kalau bisa sih video pembelajaran yang bisa Bapak Ibu pakai untuk semester ini kalau bisa. Tapi kalau sudah ada nggak apa-apa, yang ada aja. Ya. Oke Pak, ada lagi pertanyaan. Tugas videonya chapter yang baru kah? Oh ini mungkin maksudnya materi ya? Terserah Ya, kali tadi, Pak ya materinya ya. Sesuai yang saya sampaikan barusan aja beberapa detik lalu. Kalau bisa, yang bisa dipakai sekarang. Tapi kalau sudah ada, tidak apa-apa. Gitu. Sudah ada materinya. Tahun lalu sudah pernah buat video pembelajaran, tidak masalah. Atau barusan kemarin minggu lalu atau bulan lalu, tidak masalah. Yang sudah punya malah lebih bagus, berarti sudah teraplikasikan. Mudah terjawab ya Bu Eli ya. Oke, selanjutnya pertanyaan, laptop saya Windows 8 bisakah menggunakan Screencast-O-Matic? Bisa ya rasanya ya Windows 8-nya. Nah, mungkin lebih tepatnya dicoba aja dulu Bu, diinstal dulu. Dicoba, iya. Dicoba aja dulu, karena kalau mungkin memorinya kepenuhan, nah itu, tapi biasanya screencast ini memorinya kecil, sekitar 20 MB aja filenya, file instalannya, tidak berat di RAM. Oke, Pak ada lagi, real video atau editan? Oh, maksudnya real video atau editan? Yang saya maksudkan di sini, Bapak Ibu membuat video yang Bapak Ibu sendiri, bukan video dari YouTube, Bapak Ibu edit, jangan ya. Lebih baik Bapak Ibu buat PowerPoint dulu atau materi di Word, kemudian Bapak Ibu rekam pakai screencast. Ngajar gitu ya. Ya, seperti ngajar seperti biasa, ada pembelajaran, motivasi, berdoa, terus terakhir nanti ada feedbacknya lagi juga. Nah, seperti mengajar pada umum pada biasanya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Ini pertanyaan mengenai batas terakhir. Nah, ini nanti Bu Maria yang akan menjawab ya untuk deadline tugas-tugas. Ini terkait nanti dengan tugas yang sebelumnya dan tugas hari ini ya. Seperti itu. Oke, pertanyaan lagi dari Bu Eli. Wah, Bu Eli ini pertanyaannya banyak sekali. Apakah harus ada siswa yang hadir? Oh, tidak perlu Bu. Tidak perlu. Karena video pembelajaran kan yang presentasi adalah gurunya. Ya gitu ya Bu Eli ya. Kemudian ada lagi pertanyaan, durasinya bebas ya? Durasinya bebas, tapi biasanya kalau video pembelajaran kan minimal 3 menit Bapak Ibu. Minimal ya biasanya. Ya, silakan Bapak dan Ibu, ada lagi? Presentasi, oke. Ada permintaan dari Ibu Nurinda, bisakah di-share aplikasi? Ya, nanti ini linknya ya Pak ya. Ya, nanti saya coba cari dulu linknya, saya langsung bagikan di grup WA kita di NGU Bahasa Inggris sama Indonesia. Ya, oke. Masih adakah Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada, saya rasa cukup sekian untuk sesinya Pak Yopi ya. Oke, terima kasih banyak Pak Yopi sudah berbagi dengan kita hari ini. Semoga bisa diterapkan oleh kita semua ya, dan insya Allah bermanfaat ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya kembalikan ke Pak Nur atau Bu Maria ya. Silakan, terima kasih. Bu Maria kali ya. Ya, Bu Maria. Bisa ke siapa saja ini kayaknya. Ya, terima kasih banyak Pak Yofi, sangat menginspirasi materinya hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang di sini sama semangatnya dengan saya untuk mulai keluar dari zona nyaman, membuat YouTube channel sendiri untuk mengupload video pembelajaran masing-masing. Oke. Siap, Bu. Bapak Ibu semua, kita hampir sampai di penghujung,
Tapi sebelum kita tutup, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, link untuk absen hari ini sudah saya ketikkan di kolom chat. Sebentar. Ya, sudah ada ya. Jadi sebelum Bapak Ibu leave nanti tolong absen dulu. Kemudian ada beberapa pengumuman dari kami. Yang pertama tentang tugas tadi. Jadi sampai saat ini artinya kita sudah ada akumulasi 3 tugas ya Bapak Ibu. Tugas 1 yang dari Ibu Safitri beberapa minggu yang lalu itu juga belum full. Bapak Ibu masih bisa melengkapi sampai webinar series kita berakhir, artinya webinar series berikutnya. Tugasnya ada di Padlet, kalau nggak salah itu. Masih buka terus kan Bu Safitri ya? Ya, lewat Google Classroom, Bu. Ya, lewat Google Classroom, masuk ke Google Classroom, kemudian masuk Padlet. Kalau ada yang ketinggalan, belum masuk Google Classroom, nanti japri aja, nanti saya kasih linknya. Kemudian soal tugas yang kedua adalah membuat 1 soal HOTS, boleh kelas 7, kelas 8, kelas 9, dalam bentuk apa saja, terserah Bapak Ibu, tidak harus pilihan ganda. Bisa pilihan ganda campuran, bisa benar salah, bisa uraian, dan sebagainya. Yang penting mengikuti kaidah penulisan soal dan juga sesuai dengan kriteria soal HOTS. Nanti kartu soal, nanti soal diketik dalam bentuk kartu soal, nanti kartu soal akan kami upload di Google Classroom juga, termasuk materi hari ini, setelah ini akan ada di Google Classroom. Kemudian tugas yang ketiga itu dari Pak Yofi. Pak Yofi hari ini memastikan kita praktek langsung, punya YouTube channel, kemudian bisa upload video pembelajaran di YouTube channel tersebut. Yang diminta untuk tugas ketiga ini adalah linknya saja, link dari YouTube channel yang sudah berisi video pembelajaran kita, yang dikirimkan ke Google Classroom juga. Nanti akan kita buat ini tempat kumpulnya setelah ini. Kemudian batas waktu bagaimana Bu Safitri? Ini kita webinar series yang ketiga kelas 10 ya? Ya. Nah, sekalian diumumkan dulu ke Bapak dan Ibu, jangan lupa nanti masih ada 1 kali webinar lagi ya, tanggal 10 ini hari Sabtu ya. Hari Sabtu ini pagi, kembali jadwalnya seperti biasa. Itu nanti tidak akan ada tagihan di webinar 3, karena sudah cukup tugasnya 3 ya, dari webinar 1 dan 2. Diharapkan nanti setelah beberapa hari setelah webinar 3 berakhir, itu tugasnya sudah bisa terkumpul semua ya. Bagaimana kalau seperti 1 itu ya kira-kira ya. 1 minggu enggak? boleh. 1 minggu setelah webinar, coba saya cek kalender dulu. 1 minggu tanggal 17 April ya. Ya. Ya, boleh deh. Jadi setelah itu kita bisa proses sertifikat. Ya. Jadi sertifikat 32 jam. Ya, Bapak Ibu, seperti yang dijanjikan, sertifikat 32 jam yang ditandatangani oleh pejabat dinas pendidikan nanti akan tersedia setelah Bapak Ibu memenuhi 3 tugas ini. Jadi 3 tugas ini hanya sampai 3 ini. Nanti webinar kita yang berikutnya pada tanggal 10 April jam 9 sampai jam 11 pagi tidak akan ada tugas tambahan. Hanya cukup melengkapi tugas ini. Kemudian batas waktunya adalah tanggal 17 April 2021. Seminggu setelah webinar kita yang ketiga. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya di chat box, saya kasih waktu 3 menit kalau ada, atau silakan langsung. Atau Pak Nur, ada yang mau ditambahkan Pak Nur? Enggak. Sedikit aja ya. Sambil nunggu pertanyaan yang ada. Rekan-rekan semua, kami mengingatkan bahwa hanya ada 3 series ya, namun yang 3 series ini wajib karena beban dari Dinas Pendidikan untuk dilaksanakan. Nanti untuk program MGMP selanjutnya nanti ada selain ini. Ya, jadi mohon teman-teman, jika kami menghandle kembali kegiatan-kegiatan pertemuan MGMP semacam ini, mohon diikuti
Ya biar kami semangat gitu ya. Tapi kalau nggak ada yang ikut, kami jadi, aduh, capek, lelah gitu. Teman-teman semua, sebenarnya kita MGP Bahasa Inggris itu banyak dapat apresiasi dari Dinas Pendidikan, karena kita dianggap sangat aktif sekali dalam bersosialisasi atau berkegiatan seperti ini, dianggap sangat aktif dari awal ya sampai dengan saat ini. Walaupun pandemik, kita juga tetap aktif. Terus jika diperintahkan oleh Dinas Pendidikan, kita cepat melaksanakan. Nah, seperti itu apresiasinya. Kami itu biasanya langsung menemui bagian kurikulum dan dapat langsung kata-kata itu dari beliau. Jadi apa yang saya sampaikan ini ya perpanjangan apa yang beliau katakan kepada kami begitu. Jadi teman-teman ini tidak lepas juga dari keikutsertaan ya. Teman-teman, dukungan teman-teman, support semua di setiap kegiatan MGMP Bahasa Inggris. Ya, kita menyadari bahwa setiap orang itu beda-beda ininya, beda-beda daya juangnya, beda-beda rasa terpanggilnya untuk mengikuti. Nah, kami harap kalau setiap sekolah tuh punya 4 sampai dengan 5 misalnya guru bahasa Inggris, ya tiap sekolah tersebut jangan sampai tidak ada mengikuti kegiatan pertemuan kita. Halo? Ya, Suara Pak. saya robot kah? Enggak ya? Pak. Normal. Ya, normal. Ini sudah ada yang di chat box, apakah ada pertanyaan? Yang nggak ada ya? Ada satu aja pertanyaan dari Ibu Sakdia. Yang belum mengumpulkan tugas webinar pertama bagaimana ya? Ke Google Classroom Ibu, ada penjelasannya di sana. Ada linknya juga untuk mengumpulkan tugas webinar yang pertama. Nanti masuk ke link Padlet. Contohnya ada di Padlet. Ada banyak juga contoh dari Bapak Ibu guru yang sudah mengumpulkan duluan. Sepertinya cukup Pak Nur ya? Ya. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup seperti biasa kita foto keluarga dulu. Ada 2 halaman ini, kita mulai dari halaman pertama. Ibu Jumiati, Ibu Ruby, Ibu Ujik masih ada nggak? Pak Jafar, Bu Masita, Ibu Helda, Ibu Febi, masih ada? Ya, silahkan dinyalakan videonya Bapak dan Ibu, Ya. biar kelihatan. Mbak Ruby, Ibu Ruby mungkin background-nya dilepas saja Bu. Karena nggak kelihatan. Ibu Jumiati, apakah masih ada? Kalau nggak ada, yang ada aja. Kasihan yang lain lama menunggu. Silakan Bapak Ibu. Pak Yofi. Ya, senyum. 1, 2, 3. Sebentar. Yang di halaman kedua, mulai dari Ibu Nining sampai Ibu Dona. Mbak Dona masih ada? Pak Bagio, Ibu Herlina, Ibu Halingga, Ibu Erni, Ibu Linda, Bu Hartini, bisa buka kamera. Ibu Febi Marcella, Pak Dani masih ada? Tampaknya nggak ada ya? Yang ada aja. Sholat. Ya. Ibu Isak dia, jadi gelap. Oke. Masih gelap Ibu? Ya, terang. Ya. Baik Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sebentar. Save. Oke. Baik Bapak Ibu, dengan demikian berakhirlah webinar seri kedua kita hari ini.
Terima kasih banyak Pak Yofi atas kehadirannya hari ini untuk sharing sessionnya, sungguh luar biasa. Terima kasih juga Bu Safitri, Pak Nur, dan Bapak Ibu guru semua dari MGMP Bahasa Inggris Kota Samarinda. Terima kasih banyak atas kehadirannya, atas partisipasinya pada hari ini. Sampai jumpa di hari Sabtu, Bapak Ibu. Jangan lupa hari Sabtu tanggal 10 April 2021.